Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Gereja Kristen Batu Hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Gereja, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapa di dalam surga, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang melindungi hidup kami, memelihara kami, menyertai kami. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Anugerah-Mu sekali lagi membawa kami ke tempat ini, datang beribadah di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sedang kurang baik, tapi Tuhan sekali lagi membawa kami datang tempat ini untuk beribadah. Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin, menyertai, bertahta di tempat ini. Berkatilah setiap kami yang hadir di tempat ini, melalui firman yang nanti akan disampaikan, melalui setiap puji-pujian, doa yang akan kami naikkan. Biarlah semuanya ini boleh memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka. Juga untuk gereja-gereja yang saat ini tidak bisa mengadakan kebaktian, tidak bisa mengadakan ibadah, Tuhan yang menghibur setiap mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesempatan, mereka boleh beribadah melalui online. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Untuk ibadah tempat ini, untuk sekolah minggu, maupun untuk ibadah-ibadah di tempat-tempat lain. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh iman dan dengan perlahan-lahan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 6 berbunyi, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Pada saat ini mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kejujuran. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membersihkan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan.
Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mendengar doa setiap kami, setiap pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengampuni kami menurut kasih setiamu dan belas kasihanmu yang besar dalam kehidupan kami. Kiranya darah-Mu sekali lagi membersihkan kami. Roh Tuhan sekali lagi memberi kami kekuatan untuk kami boleh menjalankan hidup kami, hidup yang taat sesuai dengan kehendak-Mu, dan boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kitab suci pada minggu ini diambil dari kitab lanjutan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ke-6. Mari kita baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil dan saudara-saudari ayat yang genap. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Di bagian Alkitab ini kita melihat ada beberapa perbandingan-perbandingan, dan di dalam kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita apa sih yang lebih baik, dan seringkali semuanya ini berbeda dengan apa yang menjadi pandangan dunia pada umumnya. Nama harum lebih baik daripada kekayaan, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, bersedih lebih baik daripada tertawa, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar pujian orang yang bodoh. Seringkali dunia melihatnya terbalik. Saya tertarik dengan bagian hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya memikirkan bagian ini, saya akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan di sini. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu hari nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan, dan pada hari itu kita akan masuk di dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Di sana sudah tidak ada lagi sakit penyakit, penderitaan, keluh kesah, air mata, dan kematian. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam suatu sukacita yang sangat besar. Mari kita bersyukur untuk janji yang sudah Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Sebelumnya mari kita menaikkan sebuah pujian dalam peta Allah. Dalam peta Allah
agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Peta Allah, kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Saya mengundang saudara-saudara itu bangkit berdiri. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang turun ke dalam dunia mencari kita yang tersesat, kita yang berdosa, kita yang sudah melawan Tuhan, dan membawa kita kembali berdamai dengan Allah Bapa di surga. Saat ini mari kita mau menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja Tuhan boleh berbagian untuk menjangkau, menolong orang-orang yang miskin dan hidup berkekurangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita membuka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memakai gereja untuk menolong, menjangkau orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan. Biarlah gereja boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Tuhan, biarlah gereja boleh menjadi tempat mereka boleh mengasihi sesama mereka. Mereka boleh peduli terhadap orang-orang di sekitar mereka yang saat ini masih hidup di dalam penderitaan, kesusahan. Dan kiranya setiap kami juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang memberikan kami hati yang lebih lagi mengasihi mereka. Bukan hanya secara materi, tapi kami juga boleh hadir, menghibur mereka, menemani mereka di dalam setiap kesulitan mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mereka yang hidup di dalam kemiskinan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan, Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan yang layak.
Biar mereka boleh bekerja, mereka boleh menghidupi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan setiap gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami dan juga orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita pada saat ini. Sampai tadi pagi masih terjadi penjarahan. Mari kita berdoa. Beberapa hari ini sudah ada korban jiwa, perusakan fasilitas umum, penjarahan, banyak orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kita berdoa, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk aparat keamanan, untuk semua mahasiswa yang melakukan demonstrasi, dan juga untuk keamanan di negara ini. Mari kita berdoa membuka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik, Tuhan kiranya Engkau yang berbelas kasihan, Engkau sendiri yang memberikan keamanan. Biarlah demo ini boleh segera berakhir, boleh kembali hidup di dalam damai. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pemerintah, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan bijaksana dari pemimpinan tertinggi sampai jajaran menterinya. Tuhan, biarlah mereka boleh punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyat. Mereka boleh memberikan keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk aparat keamanan, untuk TNI, Polri, dan semua yang berbagian di dalamnya. Biar mereka boleh melayani, mereka boleh bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat, melindungi rakyat, menjaga keamanan. Dan mereka tidak terprovokasi, tidak menjadi hati yang benci untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa yang melakukan demo, kiranya Tuhan sendiri melunakkan hati mereka, bukan dengan kebencian. Biarlah mereka boleh punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh melakukan demo dengan tertib, dengan sesuai dengan peraturan. Kami mau menyerahkan juga korban ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menolong untuk keluarga, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan negeri ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap berdaulat, Tuhan yang memberikan yang terbaik, Tuhan yang menjaga keamanan, Tuhan yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian kehendak Tuhan jadikanlah. Kehendak Tuhan jadikanlah, ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah, tilik hatiku dan sucikan, di hadirat-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait ketiga. Kehendak Tuhan jadikanlah, pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus
di hatiku. Bait pertama sekali lagi. Kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat kau penjuru. Lah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan, kami rindu bahwa kehidupan kami benar-benar menjadi satu kehidupan di dalam pembentukan tangan Tuhan. Berikan kepada kami satu mata rohani yang boleh melihat seluruh rangkaian segala hal peristiwa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kiranya dalam kuasa Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kebenaran firman, kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, sehingga dari seluruh rangkaian kehidupan kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami bukan menjadi satu kehidupan yang hanya menjadi kisah daripada segala apa yang kami inginkan, tetapi seluruh kehidupan kami menjadi satu kisah di mana kami dengan setia dan ketaatan menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk dipenuhi, dan dengan segala sukacita kami boleh menyambut kebenaran-Mu. Singkapkan mata rohani kami, celikkan mata kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 50. Dari Kejadian 50. Ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Kejadian 50 ayat 15 dan seterusnya. Ayat 15 dan seterusnya. Nanti penekanan kita pada ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kejadian 50 ayat 15 dan seterusnya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Jadi setelah Yakub meninggal, maka 10 saudara Yusuf ketakutan. Mereka berpikir, wah ini papa sudah meninggal, jangan-jangan nanti Yusuf akan balas dendam kepada kita karena kita dulu pernah berbuat jahat kepada dia. Kita masih ingat 10 saudara Yusuf pernah hendak membunuh Yusuf dan akhirnya mereka menjual Yusuf. Nah, waktu Yakub masih hidup, Yusuf masih berbuat baik kepada mereka. Dan kemudian 10 saudara ini ketakutan, wah ini Yakub sekarang sudah meninggal jangan-jangan nanti Yusuf akan balas dendam kepada kita. Itu konteks dari perikop ini. Kemudian ayat 16. Jadi mereka ketakutan mereka bilang boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Saking takutnya mereka pun tidak berani bertemu dengan Yusuf sendiri. Mereka utus orang. Kata utusan orang ini, utusan 10 saudara Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Kenapa Yusuf menangis? Yusuf tahu ini bohong. Jadi ini memang Yakub tidak pernah berpesan demikian. Tetapi karena saudara-saudaranya itu ingin supaya Yusuf mengampuni mereka, maka mereka kemudian memakai nama Yakub, almarhum ayahnya, untuk mengampuni mereka. Jadi ini berita bohong. Kalimat ini ayat 17 itu adalah rekayasa daripada 10 saudara-saudara Yusuf. Nah 18. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi setelah utusan itu menyampaikan kalimat itu,
Kemudian 10 saudara datang dan langsung sujud ya. Kemudian dengan kalimat, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi jangan takut, janganlah takut. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu hidup manusia di bawah kedaulatan dan rencana Allah. Tema kedaulatan Allah dan kebebasan manusia ini akan menjadi tema yang sepanjang masa. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, tema ini akan terus diperdebatkan orang. Karena memang ini bagian yang tidak mudah untuk dipahami ya, antara kedaulatan Allah dan kemudian kebebasan manusia. Apalagi kemudian di dalam konsep kita sudah ditanamkan berbagai hal tentang kebaikan-kebaikan Allah. Dan kemudian karena kita hanya memahami sebenarnya sebagian daripada sifat-sifat Allah, Allah yang baik, Allah yang tidak mungkin memberikan celaka dan sebagainya, itu sebenarnya campur aduk antara konsep Alkitab dengan konsep secara umum. Maka kemudian kita hanya memahami mengenal Allah yaitu dari sisi kebaikan-kebaikannya saja. Maka pada waktu sesuatu yang buruk terjadi, kita tidak siap menerimanya ya. Dan ini salah satu konflik yang terus terjadi antara tema kedaulatan Allah dengan kebebasan manusia. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara memikirkan kehidupan daripada 3 orang atau 3 kelompok. Yang pertama daripada Yusuf, kemudian nanti para rasul, dan yang terakhir nanti Paulus. Ya, kita akan melihat bagaimana persamaan dan perbedaan daripada ketiga kelompok atau orang ini, dan nanti kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan memimpin hidup mereka. Nah, saudara, Yusuf. Kalau kita pikirkan ya, Yusuf ini dalam kisah hidupnya seringkali dan selalu menjadi korban. Menjadi korban daripada keadaan ya, dan tidak pernah dicatat dia memiliki satu rencana hidup. Ya, dia tidak memiliki satu rencana hidup. Pertama, dia menjadi korban dari dilahirkan di keluarga Yakub yang punya 4 istri, 12 anak ya. Dan kemudian Yakub akhirnya mengasihi dia, Yusuf dan Benyamin melebihi yang lain. Mengapa Yakub hanya mengasihi 2 orang ini? Karena hanya 2 orang ini, Yusuf dan Benyamin, yang anak kandung dari Rahel. Kita tahu dari 4 istri daripada Yakub ya, Lea, Rahel, Bilha dan Silpa, hanya Rahel yang disayang oleh Yakub. Dan karena dia hanya cinta sama Rahel, maka dia hanya mencintai anak-anak kandung daripada Rahel. Dalam hal ini ada Yusuf dan Benyamin ya. Dan cintanya itu dikatakan berlebih ya, berlebih. Ada satu judul lagu dulu, Too Much Love Will Kill You. Nah, saudara perhatikan, cinta yang berlebih itu bisa menjadikan dua belah pihak, baik yang mencintai maupun yang dicintai, sebagai korban daripada penderitaan. Sekali lagi saya katakan, cinta yang berlebih bisa menjadikan kita yang mencintai maupun sesuatu yang kita cintai, anggaplah itu orang atau anak atau istri dan sebagainya, dan cinta itu berlebih ya, maka ada resiko menjadikan kedua belah pihak, baik yang mencintai maupun yang dicintai, akhirnya menjadi korban ya, menderita karena cinta yang terlalu berlebih itu. Nah, patokannya apa cinta yang berlebih itu? Kalau kita mencintai sesuatu melebihi daripada kita mencintai Tuhan, itu sudah salah. Berarti kita sudah menjadikan sesuatu itu melebihi Tuhan. Atau kita mencintai sesuatu sama dengan Tuhan, maka sesuatu yang kita cinta itu sudah menjadi ilah. Karena apa? Karena dia sudah sejajar dengan posisi Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Karena itu ditegaskan, jangan mencintai apapun melebihi engkau mencintai aku. Oleh karena itu dikatakan juga di dalam versi 1 Injil, dikatakan jika engkau mengasihi ayahmu, ibumu, istrimu, suamimu, anakmu lebih daripada engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau
tidak layak bagi aku. Ini satu pesan bahwa kita tidak boleh mencintai apapun melebihi kita mencintai Tuhan. Ya. Nah, jadi bagaimana jika hari ini kita sudah mencintai istri kita atau suami kita atau anak kita sudah berlebih, ya, bahkan melebihi dari cinta Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Satu, kurangi. Kemudian yang paling penting, naikkan cintamu kepada Tuhan. Ya, naikkan cintamu kepada Tuhan. Ada teolog yang berkata, jangan dikurangi cintamu kepada istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, jangan dikurangi. Tapi tugasmu adalah menaikkan cintamu kepada Tuhan, supaya cintamu kepada Tuhan itu nanti melebihi cintamu kepada ayahmu, mamamu, istrimu, suamimu, atau anakmu. Supaya nanti cinta kepada Tuhan itu yang tertinggi. Nah, ini sudah terlalu banyak kisah di mana orang yang mengasihi entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, entah orang tuanya berlebih, akhirnya membawa semua di dalam penderitaan. Itu juga yang terjadi di dalam Yakub. Karena dia terlalu mengasihi Yusuf, 10 saudaranya iri. Maka Yusuf menjadi korban daripada cinta Yakub yang terlalu berlebih kepada dia. 10 saudaranya iri dan kemudian hendak membunuh Yusuf, ya, saking benci. Saudara bisa membayangkan betapa Yakub memperlakukan dua kelompok saudara ini, 2 anak dan 10 begitu berbeda. Saking besarnya perbedaan itu sehingga 10 saudara bilang bunuh saja. Bunuh saja. Nah, ini kita tidak boleh menganggap 10 saudara ini jahat. Tidak, karena pilihan mereka itu adalah akibat dari sebuah situasi. Akibat yang ditimbulkan oleh tidak bijaksananya Yakub di dalam mengasihi anak-anaknya. Ya, hati-hati saudara. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sekali melakukan favoritisme kepada anakmu. Ya. Nah, kemudian nanti Yusuf akhirnya menderita gara-gara cinta yang berlebih itu. Nah, kadang-kadang kita seringkali merasa kalau sudah mengasihi seseorang, anak kita atau suami kita, istri kita dengan berlebih, kita malah bangga. Hati-hati, Alkitab bilang no. Kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, itu akan membawa penderitaan bagi kita. Dan nanti akhirnya Yusuf mengalami penderitaan gara-gara cinta yang berlebih dari Yakub. Bukan hanya Yusuf, nanti Yakub pun akan mengalami penderitaan. Karena kemudian Yusuf dan Yakub harus berpisah. Ya. Berapa tahun Alkitab tidak katakan, tapi mungkin bisa jadi lebih dari sekitar mungkin 15 tahun. Yakub harus kehilangan anak yang paling dia kasih. Saudara bisa membayangkan penderitaan Yakub selama dia berpisah dengan Yusuf itu karena dia berpikir Yusuf sudah mati sebagaimana seperti dilaporkan oleh 10 saudaranya. Nah, kemudian Yusuf dijual, dia bekerja, kemudian dia menjadi budak, ya, kerja di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia berhasil dipercaya menjadi kepala daripada rumahnya, tapi kemudian menjadi korban lagi. Korban dari siapa? Dari cinta yang salah dari istri Potifar. Istri Potifar menginginkan Yusuf. Ya, dan kemudian dia menjebak Yusuf supaya bisa tidur dengannya, tapi Yusuf menolak dan kemudian dia difitnah seakan-akan Yusuf ingin memperkosa istri daripada Potifar. Singkat cerita, Yusuf dipenjara. Di penjara dia kemudian bertemu dengan juru minum dan juru daripada raja, 2 orang. Di situ akhirnya dia tertipu lagi. Suatu hari mereka bermimpi, 2 orang, juru minum dan juru juru masak raja itu, dan Yusuf mengartikan mimpi itu. Salah satu dibebaskan oleh Potifar dan diangkat kembali menjadi pegawainya, dan dia berjanji akan mengingat Yusuf. Tapi selama 2 tahun dia melupakan janji itu. Yusuf harus menderita kembali. Nah, sampai suatu saat akhirnya Fir'aun bermimpi dan kemudian Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu. Setelah itu baru kehidupan Yusuf naik. Dia diangkat menjadi tangan kanan daripada Fir'aun. Tapi sampai di bagian ini kita melihat hidup Yusuf itu sama sekali tidak di dalam rencana dia. Tidak pernah dikatakan Yusuf punya rencana, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, dan rencana hidupku ini. Tidak. Dia selalu menjadi korban daripada keadaan. Seakan-akan hidup Yusuf itu ngikut saja gitu. Dari hari ke hari. Ya, ngikut saja, dan dia betul-betul seakan-akan pasif. Karena dia selalu menjadi korban daripada keadaan. Baru dikatakan bahwa Yusuf akhirnya menyadari apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya.
di kalimat yang kita baca tadi. Nah, pada waktu Yusuf berhasil kerja di rumah Potifar, dikatakan begini. Potifar melihat, ini Potifar yang melihat. Jadi Musa menuliskan, Potifar yang melihat bahwa Allah selalu menyertai Yusuf. Yang melihat siapa? Potifar, bukan Yusuf. Dan karena itu Potifar kemudian mempercayakan pekerjaan itu kepada Yusuf. Tidak dikatakan Yusuf menyadari penyertaan Allah. Dan kalau saudara perhatikan dalam seluruh kisah Yusuf, tidak ada satu kali pun di mana kemudian dicatat Allah berbicara kepada Yusuf. Misalnya Allah kemudian berbicara, tenang anakku, ya meskipun engkau menjadi korban penderitaan kau sekarang di penjara, aku akan terus menyertaimu karena aku sudah memiliki rencana bagimu. Tidak ada. Yang melihat Yusuf disertai Allah siapa? Potifar. Tidak dicatat Yusuf yang merasakan penyertaan Allah itu. Ya. Tapi kemudian ada satu momen waktu dia menafsirkan daripada mimpi daripada juru minum dan juru masak itu. Di situ baru Yusuf berkata. Yusuf berkata begini. Allah yang memberikan pengertian itu kepadaku. Di situ kali pertama dicatat Yusuf menyebut nama Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan hikmat bijaksana kepada dia. Kali kedua waktu dia menafsirkan mimpi Fir'aun. Yang luar biasa adalah di dalam kisah ini agak berbeda dengan Daniel. Ya. Di dalam kisah Daniel waktu dia menafsirkan mimpi itu dia perlu waktu dulu. Dia bilang kasih aku waktu, aku akan minta hikmat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara apa sama aku, baru aku akan sampaikan kepadamu. Tapi dua kali Yusuf ini enggak. Yusuf bilang, ceritakan mimpimu apa? Si juru minum dan juru masak cerita, Yusuf langsung bilang, Allah berkata demikian. Demikian juga pada waktu Fir'aun menceritakan itu, Yusuf langsung berkata, Allah sudah menyatakan kepada Anda, kepada Tuanku Raja. Langsung saat itu juga. Ya, dan kemudian sampai pada kalimat yang baru tadi kita baca. Ya, waktu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, meskipun engkau sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Ya, berarti apa? Berarti Yusuf tidak pernah lupa kejahatan saudara-saudaranya itu. Meskipun dia sudah mengampuni. Ya, dia tidak pernah lupa. Nah ini kadang-kadang waktu kita berbuat jahat sama seseorang, mungkin dia sudah mengampuni kita. Tapi hati-hati, dia tidak pernah lupa dengan kejahatan yang kita lakukan. Nah tapi Yusuf tidak mengingat peristiwa itu di dalam konteks yang negatif. Ya, oleh karena itu dia berkata, meskipun engkau sudah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Allah sudah merekakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dia melihat dari kacamata Allah lebih besar daripada dia melihat dari sakitnya yang dia alami sendiri. Nah kita seringkali berbalik kan. Kalau orang jahatin kita, mungkin kita sudah maafin, ya udah aku maafin. Tapi sebenarnya kita ada berbohong. Kenapa? Karena kita tidak pernah melupakan itu. Dan yang kita ingat adalah selalu dari sisi negatif, sakitnya. Dia dulu nyakitin gua dan kita masih ingat sakitnya itu. Meskipun sebenarnya kita sudah memaafkan. Oleh karena itu memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Tapi di sini Yusuf masih mengingat, tapi mengingatnya itu bukan di dalam konteks negatif. Seakan-akan dia bisa, ya sudahlah. Memang lu dulu pernah jahat sama aku, tapi aku mau lupakan itu. Karena apa? Karena dia melihat dari kacamata Allah. Dari kacamata Allah. Dan kemudian Yusuf berkata, tapi Allah sudah punya rencana. Ya, apa kalimat daripada Yusuf? Dikatakan ayat 20, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Nah saudara, kita seringkali waktu mengingat kebaikan Tuhan, kita hanya mengingat separuh. Separuhnya apa? Hanya kebaikan-kebaikan dia saja yang kita ingat. Dan kita bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah begitu baik sama aku, sudah memberkati aku ya. Anak-anakku semuanya sehat-sehat, bisnisnya lancar, keluarganya baik-baik, juga demikian aku. Nah tapi kita hanya stop di situ. Berhenti di situ. Saya tidak katakan ini tidak baik, ini baik. Tapi jangan lupa Yusuf tidak mau berhenti di situ.
Yusuf bilang apa? Dia bilang Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Artinya apa? Yusuf tidak mau berhenti hanya mengingat kebaikan Tuhan, tapi langsung mata rohaninya menembus. Yaitu apa? Ternyata Tuhan punya maksud, punya rencana. Semua kebaikan itu dia kerjakan kepadaku, tapi ada satu maksud, ada satu tujuan yang harus aku kerjakan. Yaitu apa? Memelihara hidup banyak orang. Nah, kita bagian dua ini kita seringkali nggak mau. Kita hanya terima kasih Tuhan kebaikanmu, terima kasih Tuhan anugerahmu. Begitu sama bicara tentang tugas panggilan Tuhan, kita nggak mau. Kita nggak mau. Ini bahaya. Karena orang Kristen kalau kemudian kita hanya mengingat kebaikan Tuhan dan stop di situ, kemudian kita tidak berespon secara benar, kemudian kita bertanya, Tuhan, Engkau begitu baik, sebenarnya nyatakan kepadaku apa yang Engkau inginkan untuk aku kerjakan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi jangan berhenti hanya engkau bersyukur karena kebaikan Tuhan, tapi terus tanya sama Tuhan, apa yang engkau ingin aku kerjakan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau soal Tuhan baik nggak usah dibicarakan, kita semua sudah tahu. Semua orang agama lain pun tahu Tuhan itu baik. Sebaliknya kalau kita terus di dalam kehidupan kita hanya melihat kebaikan Tuhan, hati-hati juga. Suatu saat ketika peristiwa buruk terjadi, kita langsung marah sama Tuhan. Karena kita terlalu hanya menekankan sisi-sisi kebaikan Tuhan. Dan pada waktu kita hanya bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih kebaikanmu. Sebenarnya tanpa disadari kita menjadikan diri kita sebagai pusat daripada relasi kita dengan Tuhan. Dan bukan Tuhan yang jadi pusat. Kita berpikir Tuhan memang harus menyatakan kebaikan sama aku. Itu artinya pusatnya kita. Tapi waktu setelah itu kita berespon sekarang, Tuhan apa yang engkau ingin aku kerjakan. Nah, kita menjadikan lagi pusatnya itu adalah Tuhan. Tuhan pasti punya maksud, ya, punya maksud. Saudara kalau baca di seluruh Alkitab, Tuhan tidak pernah membuat satu rencana berhenti ujungnya adalah kebaikan manusia. Tidak. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah membuat satu pun rencana yang paling ujungnya adalah kebaikan kita. No. Tidak pernah itu. Saudara harus berhenti berpikir, kalau saudara berpikir bahwa tujuan Tuhan membuat kita bahagia. No. Oleh karena itu di Katekismus Westminster dikatakan, apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Seluruh rencana Tuhan, seluruh anugerah Tuhan, ujung-ujungnya harus kita responi dengan apa? Memuliakan Tuhan, mengembalikan lagi kemuliaan itu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, segala rencana dan kehendak Tuhan, ujungnya tidak pernah berhenti pada kebaikan kebahagiaan kita. Tidak. Di balik itu Tuhan punya rencana supaya kita berespon memuliakan Tuhan. Ya, itu. Nah, kita lihat dari kehidupan Yusuf, seakan-akan Yusuf itu tidak ada rencana. Ya. Dan dia tidak pernah seperti saya katakan tadi menerima ucapan Tuhan. Aku punya rencana begini ya. Jadi kamu sabar saja. Enggak. Tidak. Dia seakan-akan selalu menjadi korban daripada situasi. Dia seakan-akan hidupnya itu ngikut saja. Kalau saya bayangkan ini mungkin di tengah laut badai yang besar gelombang. Ini ada sebuah batang kayu. Dan ngikut saja gelombang itu kemana. Itu kehidupan Yusuf kurang lebih. Ya seakan-akan tidak ada rencana. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan para rasul? Waktu Yesus memanggil pertama kali Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus, Yesus berkata, ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Yesus sudah katakan semenjak awal. Bahkan waktu dia memanggil pertama kali, ayo ikut aku. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya satu, aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Nah pertanyaannya, apakah Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus tahu, mengerti apa yang dimaksud dengan penjala manusia? Tidak. Mereka tidak mengerti itu. Karena Alkitab mencatat sampai 3,5 tahun para rasul akhirnya mengikut Yesus. Sampai Yesus naik, mereka juga masih nggak ngerti sebenarnya. Dengan baik, dengan sempurna, sebenarnya apa sih rencana Yesus itu. Dan mereka baru
terbuka, ya setelah Yesus naik, kemudian masa di mana Roh Kudus kemudian dicurahkan kepada mereka, waktu itu mereka baru terbuka. Oh, sebenarnya yang dimaksud selama ini 3,5 tahun kemarin itu ternyata ini. Mereka baru tahu di ujung. Tapi di awal Yesus sudah ngomong, sudah bicara sama mereka. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan sudah kasih tahu, Yesus sudah kasih tahu rencana dia apa kepada para rasul. Nah, para rasul kemudian 3,5 tahun ngikut terus, semakin hari mungkin pemahaman mereka makin bertambah, tapi masih buram. Ya, kalau kita masih pakai persentase, mungkin waktu Yesus naik, mungkin mereka baru memahami rencana itu mungkin 50%. Karena pertanyaan terakhir sebelum Yesus naik masih salah. Sebelum Yesus naik, mereka bertanya, "Guru, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka masih memahami konsep kerajaan yang Yesus ajarkan kepada mereka itu adalah kerajaan militer. Bahwa nanti orang Yahudi akan memberontak kepada orang Romawi dan orang Yahudi kerajaan Israel akan bisa menaklukkan kerajaan Romawi dan kemudian mereka akan menjadi kerajaan seperti kerajaan Romawi. Waktu Yesus mau naik, pertanyaan mereka masih begitu. Konsep mereka masih salah. Berarti juga pengenalan mereka akan Yesus juga masih gak sempurna. Anggaplah 50% masih. Tapi sekali lagi saya katakan, Yesus sudah katakan rencana dia semenjak awal kepada para rasul, ya. Dan akhirnya mereka menjadi seperti yang Yesus katakan. Mereka akhirnya menjadi penjala manusia dan mereka mengabarkan Injil kemana-mana pasca Pentakosta. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan Paulus? Nah, Paulus lain lagi. Paulus semenjak awal dikatakan dia orang Farisi dan dia begitu membenci orang Kristen sehingga dia punya kerjaan hanya satu apa? Menangkap dan menganiaya orang Kristen. Ya. Dia hanya menangkap, memenjarakan orang Kristen. Bahkan dia tidak ragu mengakui bahwa secara langsung ataupun tidak langsung dia terlibat di dalam peristiwa waktu Stefanus dihukum mati. Waktu dirajam. Paulus berkata, aku pun di situ dan aku pun mengiyakan, aku pun setuju. Ya, ada yang menafsirkan di bagian ini Paulus adalah bagian daripada Sanhedrin, 70 orang daripada pemimpin daripada Israel, di mana semua keputusan penting harus disepakati oleh Sanhedrin. Dan seakan-akan di bagian itu ada yang menafsirkan Paulus memang anggota Sanhedrin dan Sanhedrin saat itu setuju Stefanus dirajam hukum mati. Ya, Paulus awal-awal menganiaya, menangkap, bahkan kalau boleh ditambahkan membunuh orang Kristen. Tapi kemudian Allah tangkap dia. Dan nangkapnya itu luar biasa caranya. Ya, caranya apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus berespon, siapa engkau Tuhan? Paulus tahu ini pasti suara dari Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, saudara, di bagian ini yang luar biasa adalah saya seringkali memikirkan bagian ini. Allah seakan-akan tidak mau dengar pertobatan daripada Paulus. Tidak langsung dikatakan, engkau sudah berdosa kepada aku, bertobatlah. Ngaku dosamu, bertobat. Enggak. Tidak. Yesus cuma bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kemudian dia ke Damsyik, buta 3 hari. Dan akhirnya Allah mengutus satu orang ya untuk datang kepada Paulus yang membuka matanya dan kemudian Allah berkata kepada orang, aku akan memakai dia sebagai alat bagi tanganku untuk bangsa-bangsa lain. Baru itu kemudian dikatakan oleh Allah bukan kepada Paulus secara langsung. Tapi perubahan hari itu setelah Paulus kemudian bertobat, ya, wah dia langsung sadar, ternyata Yesus inilah Allah yang sejati. Dan dia langsung buru-buru dia menyadari itu, meskipun mungkin seluruh konsep dia sebenarnya belum berubah karena diajarkan Taurat semenjak umur 3 tahun. Dia cuma tahu satu hal saat itu, ternyata Yesus itulah Mesias. Dan dia ingin cepat-cepat kabarkan berita itu. Dia ke Damsyik di Yerusalem, dia ingin cepat-cepat kabarkan itu, tapi dia kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi yang masih ketakutan karena mereka mengenalnya ini pembunuh, ini penangkap orang Kristen. Ya, dan Tuhan tidak izinkan Paulus setelah bertobat langsung penginjilan. Enggak. Tuhan bilang cara tidak langsung. Ayo, tidak bisa. Kata kesasi dulu. Kata kesasi dulu. Karena konsepmu masih Taurat yang lama. Kata kesasi dulu.
Jangan cepat-cepat kabarkan Injil. Maka kemudian Paulus dididik, dikatakan oleh Yesus sendiri selama 3 tahun di tanah Arab. Setelah 3 tahun di tanah Arab, baru Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada bangsa yang lain. Bahkan kemudian misi pertama itu baru dikerjakan kurang lebih 14 tahun kemudian. Jadi ada waktu kurang lebih 17 tahun Allah mendidik Paulus sampai dia diutus di dalam misi pertama. Kemudian misi kedua dan misi ketiga. Nah, kita lihat kehidupan Paulus. Setengah hidup dia pembunuh orang Kristen, penangkap orang Kristen, penganiaya orang Kristen. Tapi kemudian setelah dia dipanggil oleh Allah secara khusus, akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia punya rencana. Apa rencana Paulus? Cuma satu. Dia bilang, aku akan pergi ke kota-kota di tempat di mana Injil belum pernah ada. Dan dia tidak mau ke tempat yang rasul lain sudah datang. Dia tidak mau ke situ. Aku akan ke tempat, ke kota-kota di mana Injil belum pernah diberitakan. Dan dia menyadari panggilannya yaitu untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Maka kita lihat setelah Paulus bertobat, dia punya rencana. Dan dia tahu persis panggilannya apa dan dia kerjakan itu. Rencana dia tidak lepas dari panggilan utama dia. Apa? Untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Dan dia kerjakan itu seumur hidup dia sampai dia mati. Itu Paulus. Nah, saudara, kita sekarang melihat 3 kelompok orang ini. Yusuf, para rasul, dan Paulus. Perbedaannya apa? Perbedaannya Yusuf tidak punya rencana. Dan Allah tidak katakan kepada dia apa rencana Allah dari awal kepada dia. Tidak. Yang kedua, kepada para rasul, Yesus berkata rencana dia. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Meskipun para rasul masih nggak ngerti. Tapi mereka nggak ngerti, mereka ngikut saja. Yang ketiga adalah Paulus, di mana separuh hidupnya setelah bertobat, Allah langsung menyatakan rencana dia dan Paulus di dalam pengertian yang begitu clear, begitu jelas, akhirnya dia menjalankan tugas dan panggilan itu, yaitu mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ini ada perbedaan. Tapi ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya Yusuf di dalam ketidakmengertian hidup dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan. Ya, bahkan ketika digoda oleh istri daripada Potifar, ya, yang kemungkinan besar pasti cantik, ya, karena Potifar itu orang berkuasa. Ya, agak sulit dimengerti orang berkuasa punya istri jelek di zaman itu, tapi Yusuf menolak dengan perkataan apa? Masakan aku akan berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan? Dan akhirnya dia dipenjara. Tidak pernah dicatat juga Yusuf mengeluh sama Tuhan. Dia nggak pernah bilang, oh Tuhan, mengapa hidupku begini? Tidak pernah. Tidak pernah juga dicatat dia protes sama Tuhan. Tidak. Keadaannya baik, tidak baik. Yusuf seluruhnya tidak baik hidupnya. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap diam. Dia tidak berani marah sama Tuhan. Tidak berani protes sama Tuhan. Bahkan tanya pun tidak berani. Karena Alkitab tidak pernah catat. Dia kemudian bertanya, Tuhan sebenarnya apa sih rencanamu? Kok hidupku sial melulu ya? Dijual sama saudaraku. Mau dibunuh. Jadi budak. Aku kerja sudah baik-baik. Difitnah sama istri majikanku. Di penjara aku sudah nolong 2 sahabatku, aku ditipu, mereka lupa sama aku. 2 tahun aku penjara lagi. Ya, dia nggak pernah tuh protes sama Tuhan, nggak pernah. Dia ngikut saja. Tidak jelas apa rencana Tuhan, tapi dia ngikut saja. Nah ini satu resep penting. Kita yang sedang bergumul akan satu panggilan, kalau memang belum ada kejelasan, jangan lakukan rencana-rencana yang lain. Jangan mengambil keputusan apapun yang penting yang akhirnya bisa membelokkan daripada rencana Tuhan. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja. Tunggu saja di dalam, tetapi menunggunya di dalam kesetiaan dan ketaatan. Di dalam kesetiaan dan ketaatan, menjaga diri daripada keberdosaan.
supaya rencana Tuhan itu akhirnya Tuhan akan nyatakan. Karena dikatakan Tuhan menyatakan rencana kehendaknya kepada orang yang dekat dengan dia. Maka tugas kita hanya satu, menjaga terus kedekatan kita dengan Tuhan sampai panggilan itu jelas. Sampai panggilan itu jelas. Ya, itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, demikian juga para rasul. Di tengah-tengah ketidakmengertian mereka, apa sih rencananya ya? Yesus ini sebenarnya siapa sih? Ya, berkali-kali dicatat waktu Yesus meredakan badai di danau itu, mereka bertanya, sebenarnya siapa ini orang ya? Sampai badai pun laut tunduk sama dia. Waktu Yesus mengusir roh jahat, dicatat sekali lagi, siapa nih orang ya? Di tengah-tengah ketidakmengertian mereka, ketidakjelasan mereka tentang siapa Yesus, tapi mereka tetap ikut Yesus. Terus saja, ikut aja. Ikut aja. Nah, kadang-kadang gini, kita yang sudah dididik di dalam sistem pendidikan yang modern ya. Pendidikan modern itu begini. Satu, harus ada planning yang jelas sekali. Kemudian yang kedua, harus ada target yang jelas sekali. Itu kan kita diajarkan di perusahaan-perusahaan kita kan. Apa target tahun depan? Target tahun depan segini. Penjualan harus 20 miliar ya. Dan kemudian dievaluasi setiap 3 bulan dievaluasi. Oh, ini kayaknya salah. Ayo cepat-cepat rubah supaya target itu tercapai. Kita sudah dididik di dalam sistem pendidikannya seperti itu. Rencana harus jelas, harus clear. Target harus jelas, harus clear. Nah, kemudian dilakukan evaluasi bertahap. Nah, saudara, ini saya tidak mengatakan bahwa ini sama sekali tidak bisa diterapkan di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi mus dalam panggilan kisahnya nggak begitu. Seringkali tidak begitu. Waktu kita sudah mengikut Tuhan, seringkali yang terjadi bukan rencana kita. Oleh karena itu dikatakan rencanaku dan rencanamu. Jauhnya itu seperti langit dan bumi. Rancanganmu dan rancanganku tingginya seperti langit dan bumi. Begitu jauh. Tapi kalau dalam hidup kita selalu kekeh hanya mau mengutamakan ini rencanaku. Seringkali orang modern ya, kita produk orang modern, kita bangga sekali dengan itu. Ya, kita harus punya rencana clear. Dan kadang-kadang saking kakunya ya, waktu itu diterapkan di dalam pelayanan pun, maka seringkali orang tidak mau berubah. Loh, tidak bisa. Kita kan sudah rencana. Di akhir tahun lalu kita sudah punya rencana ini. Ya, ada yang bilang dulu waktu kita mau bikin rencana, kita juga berlutut, kita berdoa. Ya. Dan kita harus percaya apa yang kita programkan, kita rencanakan itu dalam pimpinan Tuhan. Dan dengan alasan itu kemudian tidak mau melakukan perubahan apapun di dalam setiap program yang dilakukan. Baik dalam rencana hidup dia atau di dalam rencana gereja. Ya. Padahal Alkitab juga tidak selalu mengajarkan kita begitu. Misalnya Paulus di dalam misinya pertama dia berdoa. Saya yakin Paulus pasti berdoa. Dan dia punya keyakinan bahwa dia harus pergi ke Asia. Maka dia kemudian dicatat dia pergi ke Asia. Di dalam Kisah Para Rasul. Tapi kemudian Roh Kudus cegah. Lukas mencatat, tapi kemudian Roh Kudus mencegah kami untuk pergi ke Asia. Dan Roh Kudus memerintahkan kami kembali ke barat untuk ke kota Roma. Nah, pertanyaannya, waktu Paulus sudah berdoa dengan timnya, berdoa saya tidak tahu. Mungkin kalau diekstrimkan mungkin dia berdoa dengan puasa dan sebagainya ya. Dan waktu misi pertama ini berarti kurang lebih sudah 17 tahun Paulus ikut Yesus. 17 tahun dia ikut. Pasti dia doa, mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, aku mau pergi. Dan waktu dia pergi ke Asia itu masih di dalam planningnya Tuhan loh sebenarnya. Dalam arti apa? Orang Asia kan orang non-Yahudi. Paulus masih strict. Tuhan pakai aku untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi dan aku akan pergi ke Asia, di sana orang-orang non-Yahudi. Ya. Tapi Tuhan bilang, "No, tidak. Bukan ke Asia, tapi kembali ke Roma." Nah, berarti Tuhan mengintervensi. Nah, di sini kita perlu waktu dalam rencana kita, juga rencana pelayanan gereja. Oleh karena itu saya selalu katakan kepada pengurus, tidak boleh terlalu kaku dengan rencana. Rencana harus dibikin, ya, harus. Tapi kita harus juga berhikmat, berbijaksana untuk melihat suatu saat jika kemudian Tuhan intervensi di tengah perjalanan itu, kita harus peka juga. Harus peka. Nah, kemudian Tuhan mengintervensi Paulus, tidak kembali lagi ke Roma. Ya. Berarti Paulus sudah berencana, sudah. Pasti dalam doa, saya yakin pasti.
Ya, kalau ada yang menafsirkan, oh Paulus mungkin hari itu dia bikin rencana cuma nggak pakai doa, nggak pakai, agak sulit dimengerti. Paulus pasti sudah berdoa dan dia bikin rencana. Tapi Tuhan bilang no, itu bukan rencanaku. Memang kamu harus menjangkau orang-orang non Yahudi, tapi bukan ke sono, tapi ke sono. Ya. Nah, kita lihat tiga kelompok ini akhirnya taat. Baik yang tidak mengetahui rencana Tuhan, Yusuf, baik yang tahu rencana Tuhan tapi kabur, nggak mengerti, ya, dan kemudian Paulus, tiga-tiga taat. Akhirnya tiga-tiga taat mentaati apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat sekarang bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam kisah orang-orang ini. Di dalam kisah Yusuf, kita akhirnya bisa simpulkan Allah selalu memimpin hidup Yusuf. Baik dalam keadaan tidak baik maupun keadaan yang baik. Waktu keadaan tidak baik, waktu dia menjadi korban daripada saudara-saudara di penjara dan sebagainya, jadi budak mau dibunuh, ya. Keadaan baik waktu apa? Waktu dia akhirnya diangkat jadi Perdana Menteri Fir'aun. Kedaulatan Tuhan berbicara. Ya. Akhirnya kita lihat di dalam kehidupan Yusuf yang seakan-akan itu tadi saya gambarkan seperti batang pohon di tengah gelombang laut. Ya, kalau gelombang itu ke barat, kayunya itu ikut ke barat, kalau gelombangnya ke timur, ikut ke timur. Seakan-akan kehidupan Yusuf yang tanpa arah itu, yang dia pokoknya ngikut saja. Tapi ternyata di balik itu semua, tangan Tuhan bekerja mengarahkan kehidupan dia. Sehingga akhirnya Yusuf menjadi seperti yang Allah kehendaki. Yaitu apa? Memelihara hidup satu bangsa. Ini penting sekali panggilan Yesus. Saudara, kalau nggak ada Yusuf, nggak ada kisah 400 tahun Israel dijajah Mesir. Tidak ada itu. Kalau Yusuf tidak menyadari panggilannya dan dia tidak melakukan itu dengan baik, Yusuf akhirnya sadarkan, oh memang kisah hidupku banyak pahitnya, tapi ternyata Allah punya tugas untuk aku, yaitu untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Apa yang dimaksud memelihara kehidupan satu bangsa? Yang pertama pasti Israel sendiri, orang Yahudi sendiri. Saudara, kalau Yusuf tidak taat dan tidak menjalankan perintah itu dengan baik, maka 10 saudaranya itu akan mati kelaparan. 11 saudaranya, termasuk mungkin Yakub. Karena dalam kisah itu kita tahu akhirnya yang menolong Yakub dan 11 saudara Yusuf adalah Yusuf. Karena apa? Dia kemudian setelah dipercaya jadi Perdana Menteri, dia punya hikmat apa? Untuk sistem ini bulog zamannya Mesir. Ya, dia bilang, "Ayo, yang panen store ke istana." Dibayar, dan dia stok sampai 7 tahun lebih. Stok gandum itu di gudang dia begitu banyak sehingga cukup untuk menghidupi seluruh bangsa selama 7 tahun. Ini bulog pertama. Dan beda dengan bulog kita, dia tidak korupsi. Dia tidak korupsi. Bulog kita, saya nggak tahu. Nah, akhirnya Yusuf memelihara kehidupan itu. Pertama orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Kemudian kedua siapa? Orang Mesir. Kalau tidak ada Yusuf, ya, dan Yusuf tidak punya bijaksana yang dari Tuhan itu, orang Mesir mungkin akan mati semua. Mati apa? Kelaparan. Mati kelaparan. Maka kalau orang Yahudi mati kelaparan, Yakub dan 11 saudara mati kelaparan, orang Mesir mati kelaparan, nggak ada kitab Keluaran, saudara. Tidak ada kitab Keluaran. Tapi karena kemudian Yusuf tahu tugas panggilannya, dan dia kerjakan itu dalam kesetiaan dan ketaatan dengan cara yang sangat bertanggung jawab, maka kemudian terpeliharalah sekelompok orang Yahudi. Berapa orang? 70 orang. Maka mereka kemudian pergi ke Mesir, tinggal di Mesir, dan dari 70 ini kemudian setelah itu berapa ratus tahun kemudian jadi begitu banyak sampai melebihi daripada orang Mesir sendiri. Bukan cuma itu, kemudian Yusuf juga bisa memelihara bangsa Mesir. Maka kedua bangsa ini terpelihara, Yahudi dan Mesir, maka adalah kemudian terjadilah kisah yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Itu pentingnya peran Yusuf. Yang kedua, bagaimana dengan para rasul? Akhirnya kehendak Allah pun jadi, menjadikan mereka sebagai 12 rasul, ya. Nanti ditambahkan dengan Matias sebagai pengganti Yudas, dan mereka menjadi pekabar Injil. Ini luar biasa.
Gereja seakan-akan ya dimulai dari para rasul, dibangun dari 12 orang dan sekarang sudah nyebar. Sekarang lebih daripada 50% orang di dunia adalah Kristen. Dari 12 orang nelayan. Yang sebagian besar adalah nelayan. Tidak semuanya nelayan tapi sebagian besar adalah nelayan. Kehendak Tuhan jadi. Demikian juga dalam kehidupan Paulus. Akhirnya kehendak Tuhan jadi. Paulus akhirnya menjangkau berapa kota? Kurang lebih 35 kota. 35 tempat, di mana 35 tempat itu semuanya belum pernah mendengar berita Injil. Dan Paulus hanya pergi ke tempat-tempat itu. Nah kita lihat, sekali lagi, ada yang tidak punya rencana sama sekali. Ada yang tahu rencana itu tapi kabur sekali seperti para rasul. Dan ada juga yang kemudian dalam sebagian babak dalam hidupnya seperti Paulus punya rencana yang jelas. Tapi rencana itu kemudian sempat dikoreksi oleh Tuhan. Nah, di balik semua kisah 3 kelompok ini, akhirnya kita lihat kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu yang jadi. Itu yang jadi. Maka kita lihat di balik semua kisah dari perjalanan sejarah daripada dunia, dan termasuk hari ini ya yang terjadi di Indonesia, tidak mungkin terlepas dari rencana dan kedaulatan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dikatakan Tuhan yang meruntuhkan dan membangkitkan bangsa-bangsa. Tuhan juga yang mengalirkan hati para raja kemana dia mau. Ya. Hati raja itu seperti batang air di mata Tuhan. Dan Tuhan akan mengalirkan kemanapun dia mau. Artinya segala keputusan nanti yang diambil oleh presiden kita apapun itu tidak akan pernah terlepas dari rencana dan kedaulatan tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kelihatannya tidak menentu, chaos, seperti mungkin kehidupan daripada Yusuf. Kalau saya mau gambarkan sebagian bapak itu seperti kehidupan dia itu chaos, nggak menentu. Dia selalu jadi korban penderitaan. Tetapi tangan Tuhan terus mengarahkan daripada kehidupan daripada Yusuf. Seperti juga Tuhan sekarang mengarahkan sejarah daripada bangsa kita. Mau jadi seperti apa keputusan Tuhan, apa rencana Tuhan, kita tidak tahu. Tapi mari kita terus taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, saudara, Alkitab juga berkata, seburuk-buruknya pemerintahan tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintahan. Itu prinsip Alkitab. Ya, sekali lagi, seburuk-buruknya sebuah pemerintahan tetap lebih baik daripada jika tidak ada pemerintahan. Maka kita perlu terus berdoa juga mendukung negara kita. Salah satunya apa? Salah satunya jangan terlalu cepat share. Berbijak, jangan buru-buru menyebarkan berita apapun, apalagi berita itu yang negatif. Kedua, saudara mending dengerin lawak setiap hari daripada membaca berita-berita yang nggak pasti itu. Bikin stres, iya kan? Bikin kita ketakutan lebih. Wah, akhirnya ketakutan kita melebihi iman percaya kita bahwa ini semua tetap di dalam kontrol dan kedaulatan tangan Tuhan. Tapi meskipun kita percaya ini dalam kontrol dan kedaulatan tangan Tuhan, tetap punya hikmat bijaksana. Ya, karena apa? Anugerah itu menuntun respon dan tanggung jawab manusia. Kita tidak boleh kedaulatan tangan Tuhan. Aku percaya ini Tuhan menyertaiku, Tuhan memimpin aku. Aku sekarang mau pergi kemana saja. Haleluya, dalam nama Yesus pasti aku dilindungi. Itu namanya mencobai Tuhan. Namanya kita tidak berbijak untuk mengambil satu keputusan. Jadi mari kita menyeimbangkan itu, ya, antara kedaulatan Tuhan dengan kebebasan kita. Nah, sekali lagi kembali ke itu tadi, ke yang kita bicarakan. Maka kita lihat di dalam 3 kelompok orang yang kita bicarakan ini, kedaulatan tangan Tuhan secara aktif mengarahkan hidup mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan hidupmu sekarang? Yang pertama, kita sering hanya bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Tapi kita lupa satu hal, yaitu tanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kebaikan kepadaku. Apa yang Engkau inginkan untuk aku kerjakan? Jadi saudara harus berdoa di bagian itu. Tuhan, terima kasih kebaikanmu. Sekarang apa yang Kau ingin aku kerjakan? Itu yang pertama. Kedua, waktu Tuhan sudah nyatakan, kerjakan di dalam kesetiaan dan ketaatan. Kedua, sebelum Tuhan menyatakan dengan jelas apa rencana dan kehendak Dia, tetap tunggu sampai waktunya. Tetapi waktu menunggu tetap
pelihara terus kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Waktu menunggu tetap pelihara kesetiaan dan ketaatanmu kepada Tuhan. Sampai kemudian pimpinan itu jelas. Yang ketiga, setelah jelas, lakukan di dalam kesetiaan dan ketaatan. Apapun harga bayarnya. Apapun harga bayarnya. Sebagaimana kita lihat Yusuf, para rasul, dan kemudian Paulus, dan akhirnya sebagian daripada seluruh para rasul kecuali Yohanes akhirnya menjadi martir. Paulus juga akhirnya menjadi martir. Waktu mereka sudah tahu panggilan Tuhan, mereka kerjakan seumur hidup apapun harga bayarnya. Yang keempat, mari kita juga mengingat sekali lagi sebagaimana kalimat yang saya katakan tadi, di dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah ujungnya, tidak pernah berhenti di dalam kebahagiaan kita, kebaikan kita, tidak. Di balik itu ujungnya selalu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti di dalam kebaikanmu, damai sejahteramu. Jangan. Nanti engkau menjadi begitu egois, nanti engkau menjadikan Tuhan pelayanmu. Yang benar kita adalah pelayan Tuhan, maka apapun kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, balikin kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang berhak menerima segala kemuliaan. Sekali lagi, kita adalah orang berdosa. Yang kelima, kalau engkau bertanya, Tuhan, kok aku sering banyak penderitaan, kesulitan. Mungkin kisahmu seperti Yusuf, saya tidak tahu. Dan kau marah, Tuhan, kok hidupku begini ya, kok hidupku begini. Jangan lupa, di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, Tuhan juga menjadikan penderitaan Yesus menjadi bagian daripada rencana dan kehendak Dia. Yesus yang kemudian dihina, diludahi, ditampar, dan akhirnya disalib. Penderitaan Yesus itu pun menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Itu pun menjadi sesuatu yang di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Dia mengizinkan salah satu murid yang dikasih yaitu Yudas menjadi pengkhianat bagi Dia sendiri. Kesakitan, penderitaan yang dialami, yang Yesus alami menjadi juga bagian daripada rencana dan kehendak Dia. Tapi Yesus menjalannya di dalam kesetiaan dan ketaatan. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan segala kesulitan, penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita di dalam kesetiaan dan ketaatan. Tidak marah sama Tuhan, tidak protes sama Tuhan, apalagi berontak. Tidak berontak kepada Tuhan. Kenapa kita berontak kepada Tuhan? Kenapa kita marah sama Tuhan? Waktu peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita. Karena sudah tertanam di dalam konsep kita secara salah konsep Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan selalu akan memberikan kebaikan bagi kita. Kedua, selalu ujung-ujungnya adalah kebaikan kita, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita. Tidak. Ujung-ujungnya selalu kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan di Roma 11 ayat 36. Pada akhirnya segala sesuatu adalah dari kemuliaan Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah seluruh rencana dan kehendak Dia. Nah sekarang habis ini kita pulang masing-masing. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan negara kita, tapi kita harus berdoa supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan bisa teratasi dengan baik. Tapi percayalah, kehidupan kita sepenuhnya di dalam kontrol dan kedaulatan tangan Tuhan. Kau harus besarkan itu lebih daripada sekedar ketakutan dan kekhawatiran kita. Tapi jika kemudian Tuhan mengizinkan yang buruk sekali terjadi dalam diri kita, tetap setia, tetap taat, tetap jalani. Kenapa? Karena pada akhirnya seburuk apapun yang kita alami, itu tetap di dalam kontrol dan kedaulatan tangan Tuhan. Ya, jadi mari kita jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir dengan situasi yang sekarang, ya. Tetapi juga jangan nantangin Tuhan, ya. Jangan mencobai Dia, jangan menguji Dia dengan prinsip-prinsip yang salah. Yang terakhir, sekarang susunlah rencanamu apa yang akan kau kerjakan bagi Tuhan di sisa hidupmu. Apa yang akan kau kerjakan bagi Tuhan di dalam sisa hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Kemuliaan apa yang akan engkau kerjakan yang akhirnya dari apa yang kita kerjakan itu menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang paling penting. Karena untuk itu kita sudah diciptakan, untuk itu kita sudah ditebus, untuk itu kita sudah diselamatkan. Supaya kita akhirnya mengembalikan kemuliaan itu bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak untuk firman yang
kiranya boleh menguatkan kami sekali lagi di tengah-tengah segala pergumulan kami, di tengah-tengah segala ketidakpastian daripada perkembangan situasi yang hari ini terjadi. Kami tetap percaya, kami tetap ingin mengandalkan iman kami bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kedaulatan tangan Tuhan. Jika jatuhnya seekor burung pipit pun terjadi di dalam rencana dan kedaulatan tangan Tuhan, apalagi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kiranya kami tetap boleh mengarungi hidup kami hari lepas hari, dan apapun yang akan terjadi di dalam iman percaya kami bahwa kami sepenuhnya di dalam tangan dan kontrol kedaulatan tangan Tuhan. Tetapi hanya berikan kepada kami hikmat bijaksana untuk tetap boleh berespon dengan benar di dalam kesetiaan dan ketaatan, di dalam respon yang tetap ingin memuliakan Tuhan, supaya kami tidak mengambil jalan pilihan-pilihan yang salah yang justru akhirnya membawa penderitaan dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga mau berdoa, jikalau Tuhan juga izinkan terjadi hal-hal yang buruk terjadi, kami tetap ingin mengasihi Tuhan, kami tetap ingin memuliakan Tuhan, kami ingin tetap setia dan taat menjalaninya, supaya nama Tuhan pada akhirnya boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan bekerja memberikan hikmat bijaksana kepada seluruh pemimpin negara, kepada seluruh pimpinan daripada instansi, daripada DPR, militer, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh buruh, supaya mereka akhirnya boleh duduk satu meja, berunding, dan kemudian boleh meredakan situasi. Dan kiranya pemerintah dan juga DPR boleh memberikan telinga dan hati mereka kembali kepada masyarakat. Karena mereka dipilih oleh masyarakat, karena mereka adalah dipercaya oleh masyarakat. Dan mereka harus mengembalikan kepercayaan itu untuk kepentingan masyarakat. Jauhkan negara ini daripada orang-orang yang jahat yang hanya ingin mengeruk kekayaan negara untuk memperkaya dirinya sendiri. Kami berdoa supaya pemerintah ini akhirnya boleh menjalankan undang-undang yang baik untuk mengatasi segala korupsi yang terjadi di negara ini. Dan akhirnya uang begitu banyak, begitu besar uang dari negara yang bisa diselamatkan dan akhirnya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan daripada masyarakat Indonesia. Kami berdoa hari ini untuk saudara kami yang mungkin begitu banyak hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin mereka sedang mengalami satu situasi di mana mereka harus diberhentikan dari pekerjaan mereka, atau sebagian dari mereka usahanya akhirnya tidak berjalan dengan baik dan mereka mungkin sudah kehilangan, merasa putus asa apa yang harus dilakukan. Tuhan kiranya beranugerah kepada mereka. Tuhan menyatakan kasih kepada mereka, memberikan kekuatan penghiburan. Dan kiranya Tuhan juga boleh menggerakkan hati anak-anak Tuhan yang menerima berkat yang lebih untuk boleh tetap melihat kiri dan kanan. Dan boleh berbagi kepada setiap orang yang ada sekitar mereka yang dalam kekurangan. Karena untuk itulah Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kami. Yaitu segala berkat Tuhan berikan supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan bukan hanya untuk diri kami sendiri. Sekali Bapak, kami menyerahkan untuk negara bangsa ini ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Tuhan juga memelihara gereja umat-Mu di tempat ini supaya tetap boleh bersikap dengan bijaksana untuk terus menantikan dan mengandalkan iman percaya menghadapi situasi ini. Dan kami boleh melakukan hal-hal yang positif untuk membantu supaya negara ini cepat pulih kembali dan keadaan bisa kondusif supaya pemerintahan, kehidupan berbangsa, bermasyarakat boleh berjalan normal kembali. Kami serahkan semuanya ini di dalam iman percaya kami sekali lagi bahwa Tuhan mengendalikan sejarah perjalanan hidup daripada umat manusia. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya segala kemuliaan hanya boleh dikembalikan dari Allah Bapa dalam nama Allah Anak untuk Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Joni yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari untuk menaikkan pujian Aku Milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya, sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati
dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Dunia bergoncanglah, hatiku takkan gentar. Sandar firman Tuhan, aku berpengharapan. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Rohmu mematraiku sampai ku jumpa Bapa. Ya kuatkan, ya hibur, ya tak pernah tinggalkan. Aku milikku, tak berubah selamanya. Bait yang pertama sekali lagi. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mengucap syukur Tuhan sudah memilih kami, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan memberikan anugerah, iman, kepercayaan, sehingga kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, hidup kami saat ini adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memakai hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan boleh berkenankan persembahan ini dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk warta minggu ini ada Bible for Nation. Target kita pada awal tahun kemarin adalah 250 dan saat ini sudah terkumpul sekitar 240 Alkitab dan kita menaikkan target menjadi 500 sampai akhir tahun. Bagi saudara-saudari yang ingin ikut berbagian boleh memberikan persembahan ke nomor rekening gereja 7722. Harga satu Alkitab ada 110.000 dan nantinya akan terkumpul sampai dengan akhir tahun akan kita bagikan kepada mereka yang belum pernah menerima Alkitab. Untuk berikutnya ada PA GKBH. Kita sudah di kitab 2 Samuel yang akan dibawakan oleh Ibu Inawati Teddy. Kita sedang membahas tentang Raja Daud dan anak-anaknya. Saya berharap saudara-saudari boleh ikut melalui Zoom. Kita akan belajar lebih banyak kelimpahan firman Tuhan. Dan juga ada tanya jawab, biasanya sekitar 20 menit. Nah itu pergumulan apapun yang kita miliki, mungkin pertanyaan tentang Alkitab atau apapun kita boleh bertanya di bagian tanya jawab. Setiap hari Kamis ya, PA jam 8 malam. Lalu kemudian ada persekutuan doa setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Pendeta Billy Kristanto pernah mengatakan, jikalau di gereja hanya boleh ada satu kegiatan di luar ibadah, maka yang paling penting itu adalah persekutuan doa. Jadi saya berharap saudara-saudari yang bisa hadir di hari Jumat malam, kita boleh datang untuk berdoa bersama-sama, kita berdoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu untuk rekening gereja 77 dan 22 untuk mendukung diakonia dan misi, dan rekening 62 untuk operasional gereja. Sekian warta minggu ini, kita akan menutup ibadah kita. Saya mengundang saudara-saudari menyanyikan satu buah pujian. Jadikan aku saluran berkat. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa yang belum mengenal Tuhan.
dunia yang penuh dengan keluh kesah, penderitaan. Mari kita minta Tuhan boleh memakai setiap kita, boleh menjadi alat saluran berkat bagi saudara-saudari kita, sesama kita. Biar hidup kita boleh menjadi saksi yang baik. Tuhan juga boleh memakai mulut kita, menceritakan tentang Tuhan Yesus bagi mereka yang belum pernah mendengarkan kasih Tuhan. Dan biar hidup kita boleh menjadi suatu hidup yang meninggikan nama Tuhan dan membawa banyak orang boleh kembali kepada Tuhan. Mari saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini ketiga baitnya. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Berilah apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhanmu. Genapkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan mancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sidang jemaat ini kasih Tuhan, mari kita pulang dengan satu sukacita, dengan satu iman percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah manusia. Tetapi mari kita juga berdoa supaya Tuhan menguatkan kita untuk kita boleh menjadi berkat untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan, menjalankan panggilannya dalam hidup kita seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan terus menyertai kita, memimpin hidup kita, memberikan anugerah dan damai sejahtera di dalam rencana keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah Bapa dan keselamatan yang sudah digenapkan oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita dan yang sudah dikerjakan dalam hati kita oleh
Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Tritunggal turun dan tercurah atas kita semua, memimpin hidup kita setiap hari sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk. Saat duduk ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.